Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bernama Najra Nabila Hajar, NIM 0502202061 dari Akuntansi Syariah 1B, dosen pengampu Bulia Saadah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila mengenai yang pertama adalah konsep dasar Pancasila. Yang kedua, Pancasila menurut para ahli. Yang ketiga, fungsi pokok Pancasila dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah tujuan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keenam mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Konsep dasar Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila sendiri adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta India. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam makna secara leksikal, yaitu Panca artinya 5, sila vokal I pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, sila vokal I panjang artinya peraturan, tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Secara historis, menurut Muhammad Yamin dalam pidatonya, Pancasila adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pancasila sendiri memiliki makna sebagai dasar pembinaan ketatanegaraan yang termasuk bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Oktober. Pancasila mempunyai 5 sandi utama, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila menurut para ahli. Menurut Profesor Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Maka demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang kedua, menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga adalah menurut Insinyur Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa. Yang ketiga adalah fungsi pokok Pancasila dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi pokok Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam mengkritik keadaan bangsa dan negara. Yang keempat adalah tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila yang pertama adalah untuk menghendaki bangsa yang religius, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, menghendaki bangsa yang nasionalis dan cinta tanah air. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Dan yang kelima, menjadi bangsa yang adil secara sosial dan ekonomi. Yang kelima adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan, yaitu yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Yang keenam adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara diawali pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1944, Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu. Untuk itu, Jepang berusaha meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan janji akan diberi kemerdekaan. Janji itu direalisasikan dengan membentuk BPUPKI dengan anggota 60 orang yang mencerminkan perwakilan dari berbagai daerah dan suku di Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Haji Manwedyo Diningrat, wakilnya R.P. Suroso, dan Ichiban Ashe atau orang Jepang. Kemudian BPUPKI melakukan sidangnya yang pertama, yaitu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut terdapat 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Lalu, Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni tahun 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Akan tetapi, setelah penetapan rumusan dasar negara yang tercantum di Piagam Jakarta, pemeluk agama lain atau non-Islam dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan kalimat pada sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka juga mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Sebelum sidang PPKI pertama dibuka, Bung Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Tengku Muhammad Hasan membahas masalah tersebut. Akhirnya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kalimat tersebut dihilangkan dan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata dan pernyataan yang dapat menyinggung teman-teman sekalian. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.